Oke, hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Leo. Pesan semesta untuk Leo November 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Leo ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Leo. Pesan semesta untuk Leo. Jika kamu butuh personal reading atau counseling, silakan WhatsApp aja. Nomornya ada di deskripsi box, oke. Dan aku juga rekomendasikan produk yang aku pakai. Linknya ada di kiri video ya. Oke. Kamu bisa belanja lewat link situ. Leo, pesan semesta untuk Leo November. Oke, Death, Page of Pentacles, Four of Cups, Temperance, The Empress, Edge of Wands, dan Knight of Pentacles. Oke, Leo, mungkin tahun ini di 2024 tahun yang cukup berat atau bahkan sangat berat buat kamu di sini, right? Beberapa hal dalam hidup kamu mungkin tiba-tiba menghilang, tiba-tiba menghilang, atau kamu kehilangan sesuatu, kamu atau kehilangan seseorang di tahun ini ya. Jadi mungkin hidup kamu ngerasa cukup berat, dan mungkin kamu ngerasa tahun ini udah paling berat nih ketimbang tahun-tahun sebelumnya yang kamu ngerasa juga lagi down gitu. Kamu ngerasa di sini mungkin bener-bener titik balik kamu gitu, banyak hal yang berubah, banyak hal yang terjadi yang mungkin sampai sekarang mungkin kamu kayak nggak bisa ngebayangin ternyata hal itu kamu alami ya. Oke, Leo. Dan mungkin beberapa dari kalian kayak kehilangan jati dirinya, kehilangan dirinya, atau melupakan dirinya ya. Oke. Oke. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu seperti ini, maybe ini pesan khusus buat kamu ya dari semesta. Oke. Jadi banyak hal yang terjadi. Kamu ngerasa berat banget cobaannya di tahun ini. Oke, Leo. Page of Pentacles, Four of Cups, dan Temperance. Oke. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu tanpa sebuah pelajaran. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu tanpa sebuah PR atau transformasi gitu. Jadi kita harus tahu pelajarannya apa, terus nilai PR-nya apa, atau nilai transformasinya tuh apa ya. Mungkin tahun ini ya, ini pesennya di bulan November ini kan mau habis ya tahun ini. Kita masih ada 2 bulan ya gitu. Jika kamu kemarin belum bener-bener punya waktu untuk kontemplasi diri, punya waktu untuk refleksi diri, this is time for you untuk ngelakuin itu. Kamu bisa flashback dari bulan November ini sampai bulan kemarin di tahun ini. Kamu ngerasa apa aja nih yang gagal? Kamu ngerasa kehilangan apa aja? Kamu bisa tulis itu, kamu bisa selami itu, dan kamu cari tahu pelajaran apa dari semua hal yang udah terjadi ya, yang beberapa bulan ini. Termasuk mungkin kamu nggak bisa handle diri kamu di saat emosi nggak bisa menahan. Kamu tulis aja ya. Ini bagian dari perjalanan diri kamu ya. Tentunya diharapkan tahun depan kamu jadi orang yang bisa strong, bisa lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, dan mungkin kamu akhirnya lebih tahu, bisa lebih menyelami lebih dalam kamu ini orangnya seperti apa, tujuan hidupnya seperti apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu sedih gitu ya. Dan ini adalah bagian dari proses kamu punya perjalanan spiritual atau punya perjalanan diri ya.
Oke. Four of Cups ya. Jadi aku rasa mungkin beberapa dari kalian ada yang kayak kehilangan prestasi atau kehilangan achievement ya, entah ini dalam bidang apa gitu ya. Bisa kehilangan secara sengaja atau tidak sengaja. Secara sengaja memang kamu nggak mau milih untuk mengambil prestasi itu atau memilih untuk mewujudkan prestasi itu ya, sengaja. Tidak sengaja ya mungkin karena ada sesuatu hal yang nggak bisa kamu kontrol dan akhirnya kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan prestasi tersebut, right? Gitu. Ya. Ketika semuanya udah terjadi ya, entah sengaja atau nggak sengaja kamu mengambil kesempatan itu, ini bisa bisa prestasi, bisa jabatan, bisa peluang gitu, kamu kehilangan itu ya, sengaja atau nggak sengaja. Mungkin memang di situ bukan benar-benar jalan yang harus kamu tempuh, dan mungkin kamu harus mencari jalan lain yang sesuai dengan diri kamu yang sejati ya. Jadi kamu tidak perlu menyesali keputusan kamu atau menyesali keadaan kamu gitu ya. Beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita memang ada skenario yang di atas, dan terkadang kita nggak bisa terima dengan akal sehat saat ini atas rencana-rencana itu, atas skenario-skenario itu, tapi nanti suatu saat mungkin kita akan lebih sangat bersyukur dan lebih bahagia atas skenario yang di luar prediksi kita ya. Oke. Four of Cups jadi lebih kayak let go aja, apapun yang udah terjadi kemarin, kamu let go, kamu lepaskan gitu. Ya mungkin ini memang yang terbaik buat kamu. Mungkin memang ini bukan jalan untukmu, tapi ada jalan lain yang lebih baik, yang lebih cocok buat diri kamu. Mungkin kamu ngerasa jalan ini yang akan kamu lalui ini itu bukan jalan pada kebanyakan umum ya. Orang lain mungkin akan lewat di jalan raya ya, let's say, tapi kamu akan lewat mungkin di jalan yang kecil, sepi, nggak ada orang gitu. Tapi mungkin di jalan yang sepi, kecil ini kamu lebih damai. Kamu bisa menikmati pemandangan indah gitu ya. Kamu bisa menikmati udara yang lebih segar dari kebanyakan orang yang lalu lalang, yang lewat jalan raya, penuh polusi, penuh kendaraan, macet gitu ya. Jadi kamu jangan comparing dengan dengan popularitas di luar sana bilang apa gitu ya. Tapi kamu lihat nilai positif pada jalan kamu sendiri gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan orang tidak memilih jalan kamu ini, tapi di sini ada ketenangan, di sini ada kedamaian, which is ini kan sangat mahal ya, sesuatu yang mahal ya. Ketenangan itu hal yang mahal gitu. Oke, tidak terhitung nilainya. Oke, Leo, and then ada Temperance gitu. Temperance, the Empress, As of Wands. Oke, pesannya Leo, ada beberapa hal dalam diri kamu yang mungkin kemarin-kemarin kamu udah melakukan atau udah memberi yang terbaik gitu, melakukan yang terbaik, tapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke, itu di luar kontrol kita. Jadi yang perlu dipelajari di sini atau yang lebih ditekankan adalah gimana kamu bisa let go, gimana kamu bisa melihat sisi positif dalam segala sesuatu yang terjadi atau kejadian-kejadian yang kemarin kamu alami ya, dan kedepannya kamu diharap lebih optimis, lebih positive thinking ya gitu. Dan ketika kamu udah menaruh atau udah melakukan yang terbaik atas sesuatu dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya udah, memang mungkin belum rezekinya. Jadi di sini kamu tuh diminta untuk belajar lebih ikhlas dan tidak attachment ya, tidak melekat dengan apa yang mau tidak melekat pada hasil, tidak melekat pada sesuatu, tidak melekat pada harapan gitu ya. Mungkin seperti itu bahasanya, right? Semoga paham. Oke.
The Empress, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah ini bukan berarti kamu butuh validasi orang ya gitu, tapi yang lebih ditekankan di sini bagaimana kamu bisa memberi manfaat orang lain, bagaimana orang lain di sekitar kamu tuh merasa berharga ada kamu, merasa kamu istimewa gitu. Tapi ini bukan yang kita butuh validasi mereka, enggak, tapi tujuan kita, jalan kita ini kita lihat nilai positifnya di bagian sini. Di bagian kita merasa tenang, di bagian kita merasa happy, di bagian kita merasa bahwa oke, ini adalah aku gitu. Jika kamu udah menemukan konsep oke, ini adalah aku, ini nanti kedepannya mungkin kamu bakal enjoy, bakal damai, tenang untuk menjalani setiap lika-liku perjalanan kamu ya. Di Empress ini ya perjalanannya harus sembari untuk kita memberi manfaat ke orang lain, memberi bisa informasi, bisa intinya kita bertukar energi positif, energi yang baik ke lingkungan di sekitar kita ya gitu. Bukan berarti kita membutuhkan validasi, oke, gue orang yang istimewa, yang dibutuhkan orang lain enggak, tapi kita berdharma aja gitu ke lingkungan sekitar ya. Oke, Age of Wands dan Knight of Pentacles, right? Mungkin ini kita nggak, pesannya tuh tidak ngomongin sebuah materi dan lain-lain, tapi lebih kayak imaterial ya, lebih pada bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tenang, lebih damai gitu. Jadi mungkin setahun ini pelajarannya mungkin berat buat kamu, dan mungkin memang fokus kamu saat ini ya, pesannya bukan kita ngomongin sebuah prestasi yang menghasilkan materi, tapi kita ngomongin prestasi yang menghasilkan progres diri, yang menghasilkan kedekatan kita dengan Tuhan, yang menghasilkan kita lebih self love, lebih mencintai diri, lebih mengenal diri. Itu juga sebuah prestasi. Atau perjalanan diri di mana kita udah nggak ngomongin soal berapa uang yang kita hasilkan, tapi dengan uang itu kita bisa ngapain, kita bisa bermanfaatkah gitu. Mungkin arahnya udah ke sana ya, pelajarannya buat kamu ya, di pesannya di bulan November ini menutup akhir tahun. Oke, Age of Wands, tapi kita namanya hidup mungkin sangat kompleks ya gitu. Ada beberapa hal yang memang kita diberi tanggung jawab ya, misal kita punya keluarga, punya saudara, dan kita harus ngebantu menafkahi mereka. Jika ini sesuai dengan kondisi kamu ya, kamu bisa masukkan sedikit api atau beberapa api di sini bukan beneran api ya, tapi stimulus supaya kamu bisa berenergi, supaya kamu bisa energi secara gerak ya, moving ya, supaya kamu punya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang kaitannya arahnya ke materi gitu, tapi materinya juga bukan yang untuk benar-benar 100% duniawi, enggak, tapi lebih kayak oke, manfaatnya apa gitu. Bukan berarti kamu nggak boleh kaya, enggak, tentu sangat boleh, right gitu. Dan mungkin harus kaya juga ya gitu. Tapi untuk beberapa hal yang kamu punya tanggung jawab di sini, mungkin keluarga atau saudara yang perlu kamu bantu ya, kamu jangan melepaskan tanggung jawab itu karena kamu lagi fokus pada perjalanan diri gitu ya. Sebenarnya intinya kamu tidak boleh mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kamu, yakni keluarga dan pasangan gitu ya. Jadi ketika kamu lagi proses mengambil hikmah atau proses mengambil pelajaran di sini, atau proses menyelami diri, perjalanan diri gitu, jangan lupakan juga orang-orang yang membutuhkan kamu, orang-orang yang butuh nafkah dari kamu ya gitu, butuh bantuan dari kamu. Mereka mengandalkan kamu, dan di sini nggak ada salahnya juga kita menjadi orang yang bisa diandalkan gitu, meskipun pada akhirnya kita ini kalau dari sisi kamu ya gitu, pada akhirnya memang kita dituntut
sebisa mungkin kita tidak mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan diri kita gitu. Tapi kita kan tidak bisa memaksakan kesadaran kita atau memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, dimana kita ya lu harus kerja sendiri, kamu harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri gitu ya. Pada idealnya memang tiap orang seperti itu gitu, tapi kan kita tidak tahu kondisi setiap orang ya gitu. Ini kalau dari POV sendiri-sendiri ya, tapi kalau dari kita melihat orang lain ya, ada beberapa orang yang memang harus kita bantu, terlebih adalah keluarga kita di sini ya. Itu sih. Oke. And then ada Knight of Pentacles di sini. Beberapa dari kalian aku rasa mulai menikmati perjalanan ini gitu ya, dimana mungkin ada yang merasa masih belum bisa menerima. Beberapa orang udah enjoy, beberapa orang oke, memang mungkin takdirnya seperti ini, atau ada hal memang mencoba untuk berdamai dengan perjalanan ini dan mencoba untuk melihat value-nya di mana gitu, atau nilai positifnya di mana dalam perjalanan ini gitu. Jadi ini lebih kayak pada spiritual pesan awalnya sampai akhirnya. Jadi mungkin ini kalau kamu mengharap prediksi yang lebih pada hal-hal yang bersifat materi atau yang bersifat potensi yang bersifat materi atau yang bersifat di luar kedirian, mungkin kamu nggak ngedapetin di video ini gitu ya. Ini lebih kayak pada pesannya, I don't know juga pesannya kenapa lebih kayak seperti ini gitu ya. Jadi ini yang di pesannya kayak gitu ya. Jadi beberapa hal udah enjoy, beberapa hal masih denial, beberapa hal mungkin oke, proses. Dan di sini aku rasa Knight of Pentacles oke, Leo. Satu hal yang perlu kamu tekankan juga di sini adalah soal bagaimana kamu melihat segala sesuatunya itu dari kacamata kebijaksanaan gitu. Jadi ya mungkin ini nggak gampang dipahami ya, mungkin aku juga agak bingung menjelaskannya gitu. Jadi ketika ada sesuatu, kamu tidak serta-merta menghakimi, tidak serta-merta menganggap bahwa pendapat kamu sangat benar gitu ya, tapi cobalah lihat dari kacamata kebijaksanaan, cobalah lihat dari kacamata 1-2 orang atau banyak orang di sini. Jadi ya mungkin kita udah melewati proses pendewasaan atau mungkin bahasa kerennya spiritual awakening gitu. Kita nggak bisa serta-merta bilang orang yang belum berproses ke sana itu adalah orang yang tidak benar gitu. Kita nggak boleh ngejudge itu ya. Semua punya perjalanannya masing-masing, semua punya waktunya masing-masing gitu ya, dan semua orang juga punya level cobaannya masing-masing, dan kita nggak boleh menghakimi itu. Itu sih. Pesannya sangat ya, sangat spirit sekali. Oke. Satu kartu. Listen to the wisdom of your intuition. Jadi dengarkan kebijaksanaan dari intuisi kamu ya. Your inner voice is the best friend you will ever have. Jadi kata hati kamu itu best friend yang saat ini kamu punya. Jadi ketika kamu melihat segala sesuatu, memutuskan sesuatu, pastikan kamu mengandalkan kata hati kamu juga ya. Jadi kita bisa mencariin logikanya setelah kita mendengarkan kata hati dulu gitu. Kata hati dulu, and then kita comparing dengan logiknya seperti apa, intelek tuh scientificnya seperti apa gitu sih pesannya. Oke, Leo, semoga bermanfaat ya. Semoga kalau ini cocok, silahkan ditulis poin-poin pentingnya, alright gitu. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau ini nggak cocok, kamu nonton video yang lain juga yang sesuai dengan moon, rising, dan sun kamu ya. Sesuai dengan bercat kamu. Oke, Leo, thank you so much and bye-bye.